Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Ami Tofo. Ya, sesuai yang di rumah, kita berjumpa kembali dengan saya Natasya dan hadir bersama kita semua di sini Maha Guru Sukawati Prasna, Mitofo Ma Guru. Ami Tofo Suci Natasya. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Pihoma yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna yang jatuh pada tanggal 22 Februari 2026 dengan tema kesuksesan, perlindungan, dan rezeki Tiankung, Bodhisattva Sangharama, dan Caisenia. Pukul 1 siang sampai selesai. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Maha Guru. Ya, Maha Guru, untuk Adinata di bulan Februari ini ya, start dari tahun 2026 itu ada 3 Adinata ya. Betul. Berkah dari Apihoma 3. pemberkahan 3 Adinata. Betul, langsung 3 ya sesuci ya. Nah, untuk di bulan Februari ini yaitu Tiankung, Bodhisattva Sangharama, dan Caisenia. Betul Mungkin sekali. Mak Guru bisa menjelaskan nih kepada kita semua ya, siapakah sosok-sosok dari 3 Adinata ini dan mengapa Mak Guru 3 Adinata ini? Tuh, apakah ada satu korelasi ya? Apakah ada satu hubungan benang merah di antara ketiganya Mak Guru ya? Yang untuk memberkati kita itu tadi ya, baik kesuksesan, perlindungan maupun rezeki. Silakan Mak Guru. Baik, terima kasih Suci Natasya. Kepada semua sesung suci umat sedharma yang menyaksikan video penjelasan mengenai tema maupun Adinata upacara Apihoma yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna pada bulan Februari ini. Semoga penjelasan kami mengenai upacara Apihoma ini bisa menambah banyak pengetahuan bagi semua dan juga bisa semakin memantapkan diri dalam menjalankan kehidupan dan juga pelatihan dirinya. Amitofo. Ya, baik Suci Natasya. Upacara Apihoma ini adalah pemberkahan 3 Adinata. Ya, jadi sepanjang tahun 2026 ini kita akan menyelenggarakan upacara Apihoma dengan 3 Adinata yang memberikan berkah ya kepada kita semua gitu. Jadi pemberkahannya itu double jadinya ya. Iya. Dan ini kenapa 3 Adinata? Ya tentunya pada Apihoma bulan Februari ini adalah merupakan gabungan dari pejabat langit ya. Ya, pejabat langit yang di tengah adalah Tenkung atau Kaisar Langit yang merupakan penguasa ya, penguasa langit dan juga hukum langit gitu ya. Jadi beliau yang menjadi pemimpin bagi para dewa yang berada di surga Triatimsa, di mana mereka menjalankan tugasnya gitu ya untuk memberikan keseimbangan, keselarasan bagi alam semesta ini. Ya itu semua melapornya kepada Tiankung atau Kaisar Langit gitu. Biasanya pelaporan itu di akhir tahun, penutupan biasanya, penutupan tahun ya. Nah ini sekarang ini nih nanti sebelum tahun baru Imlek biasanya para dewa akan naik ke langit ya. Naik ke langit. Ya, di tanggal 24 bulan 12 lunar. Ya, itu adalah tugas mereka untuk melaporkan ya hasil apa yang mereka lihatin tentang insan ya, tentang kebaikan dan kebenaran yang dilakukan gitu ya, kebajikan apa, perbuatan apa yang dilakukan. Itu sama juga melihat kondisi alam semesta itu seperti apa. Jadi semua itu dilaporkan ke Tiankung gitu, Kaisar Langit seperti itu. Ya, jadi Tiankung ini berada di tengah. Beliau duduk di atas kursi naga dengan mengenakan jubah kebesaran kaisar ya. Biasanya kebesaran kaisar Tiongkok gitu ya. Biasanya identik dengan mahkotanya ya, mahkota kebesarannya. Dan beliau memegang plakat kebesaran atau plakat kehormatan. Ya, merupakan Tiankung ini bertugas juga ya untuk memberikan juga ya kesuksesan dan juga kesejahteraan bagi banyak insan gitu. Jadi beliau yang memberkahi untuk jalan hidup manusia, biasanya berhubungan dengan garis nasib gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lahir, kita punya tanggal lahir apa itu ya? Bisa tuh ya. bisa terbaca tuh ya dari Bisa terbaca dari sana gimana nasibnya, gimana takdirnya gitu ya. Nah itu biasanya beliau yang mengetahui gitu. Iya. Nah jadi Tiankung tentunya adalah
merupakan dewa langit yang memberkahi kesuksesan. Begitu. Yang sebelah kirinya adalah Bodhisattva Sangharama. Kita kenal beliau sebagai Guan Yu ataupun Dewa Kuan Kong ya. Gitu. Tapi beliau sudah mencapai tingkat bodhisattva, tapi beliau juga merupakan Dharmapala, pelindung Dharma. Jadi bodhisattva yang melindungi Dharma Buddha dan juga melindungi banyak insan yang khususnya mereka yang memegang ajaran Buddha ataupun mereka menjalankan kehidupannya ya sesuai dengan ajaran Buddha ataupun dengan ajaran kebenaran gitu, kebenaran, keadilan dan juga kesetiaan biasanya gitu ya. Jadi Kuan Kong Bodhisattva Sangharama ini sangat berpegang pada kesetiaan. Jadi beliau ini tentunya dengan perwujudan beliau yang seperti ini ya, memegang golok, golok. Kadang juga beliau ada ya berbagai macam sih perwujudannya. Ada yang memegang buku, ya. Terus kemudian juga ada yang memang sudah siap perang, dia sudah ada bendera perangnya di belakang punggungnya, gitu ya. Jadi ini beliau sangat membela keadilan dan juga kebenaran. Makanya beliau merupakan Dharmapala yang lumayan kuat juga dan juga sangat memegang yang namanya ajaran Buddha begitu. Jadi perwujudannya tentunya beliau mengenakan pakaian jenderal atau panglima besar ya, berwarna hijau gitu dan juga mengenakan topi pejabat besar yang tentunya yang menjaga kondisi ataupun juga keadaan supaya bisa terhindar dari segala kejahatan gitu. Ya, kemudian samping kanan dari Kaisar Langit adalah Caisinya. Ya, jadi Caisinya ini biasanya kita suka ininya kan beliau muncul setahun sekali ya, Pasincia ya. Bisa gitu ya. Nah, tapi sebenarnya perwujudan dari Caisinya sendiri juga dia ada di lima dewa rezeki ya seperti Ulu Caisen. Kemudian juga ada juga di yang Fuluxu gitu, yang bagian tengahnya ya. Kemudian di Ulu Caisen juga ada ya. Di situ juga merupakan salah satu dari Caisinya juga gitu. Ya, jadi beliau ini perwujudannya mengenakan jubah kebesaran ya pejabat tinggi, pejabat penting ya. Kemudian memegang ingot emas bersusun 3 dan memegang rui. Jadi beliau ini memberkahi rezeki gitu. Jadi tema dari upacara api homa ini tentunya ini adalah gabungan dari 3 adinata ini yang memberkahi kesuksesan, perlindungan, dan juga rezeki. Wah, ya ini udah benar-benar paket lengkap ya. Tadi bukan hanya double, triple ini ya. Triple. Pemberkahannya ya. Iya, betul sekali. Lalu untuk paket dari donatur 2 itu akan mendapatkan ini ya, Maguru Fu dari rezeki dan kesuksesan. Ya. Perlindungan itu semua ya. Nah, Perlindungan ini punya yang warna emas ya, Maguru ya? Iya, punya yang warna emas. Yang warna emas. Ini seperti ini bagian depan. Ini yang bagian depan ini artinya itu adalah rezeki ya yang datang terus menerus gitu ya. Jadi kalau yang di kiri kanannya ini adalah lebih ke doa-doa perlindungan, doa rezeki, doa keselamatan, kedamaian ya, kemakmuran dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ini yang merah ini adalah tulisan doa, tulisan Mandarin doa juga sih gitu ya. Sama juga ada keberuntungan, rezeki gitu ya. Tapi ini Fu-nya ini. Oke, ya. Ini yang Mas ini nih ya, sesuai ya. Lalu untuk nanti ini Fu-nya ini taruh di mana ya, Mbak Guru? Ini Fu-nya bisa dimasukkan di dalam dompet kita, ataupun tas kita yang mungkin kita pergi kemana-mana. Terus juga kita bisa taruh di altar juga bisa. Kemudian di tempat usaha kita, mungkin di rak. Misalkan yang dekat dengan mungkin daerah kasir kita gitu ya. Nah itu bisa kita letakkan juga mungkin menghadap ke pintu tapi di bagian luar, bagian dalam tapi jangan taruh di luar.
Oh, gitu. oke. Jangan taruh di ya di dinding dalam tapi menghadap luar gitu ya, Mbak Iya, Guru ya. betul. Oke, ini berarti buat untuk tadi kesuksesan, rezeki dan juga perlindungan juga Perlindungan. bisa ya, Mbak Guru ya. Nah, ini itu merupakan tadi dari untuk donatur 2, sedangkan untuk donatur pertama ya seperti biasa ada akan mendapatkan ini ya, eh Buah buah kebajikan. kebajikan. Ini secara fisiknya emas asli, lalu secara spiritual nanti Mak Guru akan memberikan buah kebajikan kepada secerca yang berjodoh. Lalu di tahun 2026 juga ada pelita khusus. Ya, nah pelita khususnya ini, nah biasanya pelita khususnya ini Mak Guru, banyak orang yang bertanya nih Mak Guru. Pelita khusus ini kan ada yang pelita, pemasangan pelita untuk misalkan Tiankung misalnya, terus lalu ada yang untuk Bodhisattva Sangkarama, ada juga untuk Caisenia. Nah, apakah kita memasang pelita ini misalkan saya butuh perlindungan nih, saya kayak lagi butuh banyak perlindungan misalnya, oh saya pilih aja berarti pemasangan pelita Bodhisattva Sangkarama. Ada mungkin yang kalau mungkin mau rezeki gitu mungkin apa Tiankung atau dari Caisenia, Ya, apakah gimana nih Mbak Guru? lebih ke penerangan bagi jalan hidup ya. Oke. Gitu. Jadi penerangan bagi jalan hidup Mhm. ya di sepanjang tahun ini ya Mhm. kita hendak memohon untuk mendapatkan pemberkahannya ataupun ininya dari yang mana, boleh tiga-tiganya, Oke. boleh dua ataupun boleh salah satu gitu ya. Seperti itu. Jadi itu semua kan juga harus muncul dari niat hati diri sendiri gitu. Seperti itu. Jadi biasanya niat pertama kita yang harus kita inikan ya gitu. Jadi kalau misalkan kita ada pengaruh-pengaruh, misalkan Iya, kita mau saya mau masang pelita 3 Adinata lah gitu iya, ya. iya. Nah nanti tiba-tiba dia punya niat seperti itu. Kemudian ada yang mempengaruhi misalkan gitu ya. Iya. Ngapain 3 gitu Iya. kan, Fokus 1 aja aja pada cukup lah rezeki gitu gitu ya. ya. Biasanya gitu Iya Mbak Guru fokus ya. aja sama rezeki. Iya, kita fokus pada rezeki ya. Ya Manusia atau misalnya. sama yang lebih tinggi aja lah kayak sak Iya, langit ya gitu ya. biasanya begitu. Yang tingkatan spiritualnya tinggi gitu ya Mbak Guru. Ya Kan begitu tuh. ya Iya. manusiawi ya itu. Kadang bingung gitu Mbak Guru. Akhirnya mereka bingung Mbak Guru. Udah banyak bertanya jadi yang mana gitu ya. Yang mana yang Jadi biasanya para Buddha Bodhisattva ataupun para dewa itu akan melihat dan mengambil niat yang pertama yang muncul dalam diri kita. Gitu di saat kita tahu ada kayak misalkan pemasangan pelita iya, ataupun iya. saat kita mau mengikuti upacara api homa, itu kita punya niat ya pertama saya mau ini, mau Iya. daftarkan Yang siapa ini. siapa gitu ya, Iya, mau iya. daftarkan siapa bagian keluarga saya gitu kan, terus kemudian saya apa namanya mau ikut misalkan donatur ini gitu Iya, ya, iya. itu terbesit pemikiran pertama. Tapi kalau misalkan kemudian ada pengaruh-pengaruh lain, kemudian kita berubah pemikiran, nah biasanya ya itu tidak tidak jadi ambil yang maksudnya pemikiran yang pertama, malah memilih yang kedua yang sudah dapat pengaruh, tentunya itu dari hasil kebajikan ataupun dari pahala kebajikannya gitu itu pasti akan berkurang karena Buddha Bodhisattva dan para dewa itu akan melihat niat yang pertamanya Tuh, begitu. ya, sesungguhnya ya. Jadi fokus pada niatnya sesungguhnya saja ya. Ya kadang begitu Mak Guru. Oh saya misalkan saya mau yang kayak rezeki misalnya gitu manusia ya. Rezeki lah saya mau casenya gitu. Terus tapi kan mungkin Tianku mungkin secara tingkatan pejabat langit gitu ya Mak Guru lebih tinggi ya. Mungkin meminta yang pada lebih tinggi ya lebih Biasanya udah dipengaruhi oleh ego ya, sudah dipengaruhi oleh apa ya pemikiran-pemikiran gengsi, iya, kemudian pemikiran di manusia itu ya. pemikiran-pemikiran campur dengan emosi-emosi biasanya, emosi negatif gitu biasanya. Kalau udah apa bukan niat yang pertama biasanya seperti itu. Oke, jadi Karena Buddha Bodhisattva itu melihat niat sebenarnya bukan melihat hasilnya ataupun kejadiannya. Yang sekarang kejadiannya seperti ini gitu kan, tapi niatnya awalnya itu apa gitu. Jadi yang dia itu dari niatnya. berarti dengan kata lain Mak Guru hasil maksimal akan ada itu dari niat itu ya Mak Guru ya? Betul. Bukan dari Baik buruknya itu kan dari baik, niatnya. betul. Bukan dari siapa tingkatan dari Adinata Oh tersebut enggak. gitu ya. Jadi pengaruh apa ya? Pengaruh hasil ataupun keberhasilan yang kita dapatkan yaitu itu bukan pengaruh dari Adinata atau berpengaruh dari para dewa atau Buddha Bodhisattva, tapi itu berpengaruh dari niat kita. Niat itu adalah ketulusan hati kita. Gitu.
itu ya Susuce ya. Jadi ketika Susuce di rumah ya mendengar atau menonton dari video ini ya lalu muncul niat itu nah, ya saya mau nih ya kan memasang pelita untuk penerangan jalan hidup saya kepada Renata itu ya perlu dicatat ya dan dapat langsung menghubungi Suci yang Manin. Ya. Begitu juga bagi Suci yang ingin mendaftar untuk misalkan penulisan Lingpai, Kayu Homa, semua itu bisa menghubungi Suci yang Manin ya. Lalu mungkin itu saja penjelasan dari kami. Dan untuk manfaat upacara Susuce ya, manfaat upacara Api Homa di bulan Februari ini yaitu memberkahi perlindungan dan keselamatan, memberikan kesuksesan dan keberhasilan dalam kehidupan, mendatangkan rezeki dan kesejahteraan, memperoleh kelancaran kehidup dan keseimbangan batin, terhindar dari segala rintangan dan energi negatif, melancarkan usaha, bisnis dan pekerjaan, mengundang kekayaan dan keberlimpahan, menciptakan kedamaian dan keberkahan langit dan bumi, menarik peluang dan energi positif ya. Untuk tadi donatur ada donatur pertama yang mendapatkan buah bajikan, untuk donatur kedua yaitu Fu penarik kesuksesan, pelindungan dan rezeki, pemberkatan 3 Denata dan juga donatur pelita khusus 3 Denata dan juga donatur sukarela. Mungkin itu saja penjelasan untuk upacara Api Homa di bulan Februari ini. Semoga bermanfaat untuk Susuce semua yang ada di rumah. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo.